Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semuanya, khususnya kepada Ibu Arom Setiawati SPDMT selaku dosen pengampu Fisika 3 dari UEJ. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya tentang pengaruh pembiasan cahaya terhadap air laut. Latar belakang materi kali ini adalah cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki kemampuan untuk merubah arah ketika melewati medium dengan kerapatan berbeda. Fenomena ini dikenal sebagai pembiasan. Di laut, pembiasan cahaya tidak hanya mempengaruhi bagaimana kita melihat benda di dalam air, tapi juga berdampak pada ekosistem-ekosistem yang ada di laut secara keseluruhan. Jadi oleh karena itu, memahami fenomena ini menjadi penting untuk sains, teknologi, dan konservasi lingkungan. Oke, rumusan masalah. Apa itu pembiasan cahaya? Di sini pembiasan cahaya itu adalah perubahan arah gelombang cahaya ketika melewati batas antara dua medium yang memiliki indeks bias yang berbeda. Contohnya itu saat cahaya bergerak dari udara ke air. Nah, arah dan kecepatannya ini berubah karena perbedaan kerapatan kedua medium tersebut. Contohnya ini, ketika seseorang melihat benda di bawah permukaan air, benda tersebut tampak di lokasi yang berbeda karena cahaya dari benda tersebut telah dibelokkan oleh air. Jadi, pembiasan cahaya ini eh, di antara dua medium itu adalah berbedanya tampak lokasi yang sangat signifikan. Jadi, jika kita melihat sesuatu benda yang ada di air itu, tampaknya seperti berbelok. Oke, selanjutnya. Nah, dari pengamatan tersebut, eh, ada yang namanya hukum pembiasan atau Snell. Nah, hukum ini pertama kali ditemukan oleh matematikawan asal Belanda yang bernama Wilbert Snellius. Jadi, hukum ini menjelaskan hubungan antara sudut pandang dan sudut bias cahaya saat melewati medium. Di rumusnya ini adalah N1 kali sin theta 1 sama dengan N2 kali sin theta 2. N1 di sini sebagai indeks insiden, N2 di sini sebagai indeks refraksi, theta 1 di sini sebagai sudut datang, dan theta 2 ini sebagai sudut refraksi. Oke, selanjutnya ada efek pembiasan cahaya pada air laut. Jadi, efek cahaya pada pembiasan cahaya laut itu ada tiga. Jadi, yang pertama itu penyimpangan visual. Di penyimpangan visual ini, ketika cahaya dibiaskan, objek di dalam air terlihat lebih dekat dan lebih besar dari posisi aslinya. Hal ini disebabkan oleh perubahan arah cahaya yang mencapai mata kita. Lalu yang kedua itu ada spektrum cahaya. Spektrum itu adalah tingkatan gelo- panjang gelombang. Jadi spektrum cahaya ini air laut memiliki kemampuan penyerap cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Lalu yang ketiga ini pengaruh terhadap kedalaman, yaitu cahaya menjadi semakin lemah seiring bertambahnya kedalaman air. Hal ini membagi lautan menjadi tiga zona utama. Apa itu? Nah, yang pertama di sini ada zona eufotik. Jadi di zona eufotik ini masih cukup cahaya untuk fotosintesis. Jadi masih cukup terang lah. Lalu yang kedua ini ada zona disfotik. Jadi cahaya ini mulai redup. Nah, biasanya ini tingkatannya ini di bawah 1000 kilometer, 1000 meter. Maaf. Lalu yang ketiga ini zona afotik. Nah, zona afotik ini hampir tidak ada cahaya yang mencapai wilayah ini. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa zona afotik ini berada di dasar permukaan laut. Lalu di afotik ini, lalu zona afotik ini berada di permukaan ke bawah laut. Nah, di sini saya menemukan contoh fenomena akibat pembiasan cahaya. Yang pertama ini mirage di laut. Jadi mirage di laut ini fenomena optik terjadi ketika cahaya dibiaskan oleh lapisan udara yang memiliki perbedaan suhu di atas laut. Hasilnya benda-benda di kejauhan tampak melayang atau terdistorsi. Lalu yang kedua ada warna laut. Jadi laut tampak biru itu karena panjang gelombang cahayanya, maaf.
Laut tampak biru itu karena panjang gelombang cahaya biru lebih sedikit diserap oleh air dan lebih banyak tersebar ke segala arah, jadi mempengaruhi ke bagaimana warna berubah sesuai kedalamannya. Dan yang ketiga ini fenomena green flash. Jadi fenomena green flash ini saat matahari terbenam atau terbit, cahaya hijau kadang terlihat sebagai kilatan singkat di cakrawala. Jadi fenomena ini terjadi karena pembiasan cahaya oleh atmosfer bumi. Nah, di sini kesimpulannya, pembiasan cahaya memiliki peran penting dalam cara kita memahami laut. Jadi fenomena ini tidak hanya mempengaruhi cara pandang visual kita terhadap laut, tetapi juga memiliki dampak ekologis yang signifikan. Dengan mempelajari pembiasan cahaya, kita dapat mengembangkan teknologi, mendukung penelitian, dan melestarikan ekosistem laut. Nah, di sini saya mendapatkan berbagai informasi dari referensi. Yang pertama ada Charton, B dan J. Tigen tahun 1989. Lalu yang kedua itu ada detik.com dan yang ketiga ada Sampurna Academy. Nah, di sini sudah mencapai akhir. Jika kalian ada yang ingin bertanya, silakan eh, tanya di bawah chat kolom komentar. Dan jika kalian menyukai materi ini, silakan di like dan share kepada teman-teman kalian. Boleh di subscribe juga. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.